Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas teori akuntansi syariah C akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul kerangka konseptual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fira Nur Fauziah, NIM 4318095 sebagai pemateri pertama. Kemudian saya sendiri, Aulia Nabila, NIM 4318101 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan Gina Melia Salsabila, NIM 4318129 sebagai pemateri ketiga. Dalam kerangka konseptual, akan ada 5 materi yang akan kami bahas, di antaranya definisi kerangka konseptual, perumusan kerangka konseptual diperlukan, kerangka konseptual di Indonesia, dan kritik terhadap kerangka konseptual. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Fira Nur Fauziah. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Fauziah, NIM 4318095 sebagai pemateri pertama. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kerangka konseptual. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Menurut FASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental, yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengapa kerangka konseptual diperlukan. FASB merumuskan 4 manfaat dari kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang tidak mengatur isu baru yang timbul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perumusan kerangka konseptual. Tabel berikut dikutip dari buku Teori Akuntansi edisi pertama tahun 2001 halaman 121 oleh Anis Hariri dan Imam Ghazali. Dalam tabel ini terdapat nomor SFAC, judul, isi, tahun, dan level. Yang pertama, SFAC nomor 1, yaitu dengan judul Objective of Financial Reporting by Business Enterprise. Isinya yaitu mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pelaporan keuangan tahun 1978 level 1. Berikutnya SFAC nomor 2 dengan judul Qualitative Characteristic of Accounting Information. Isinya yaitu mengenai kualitas informasi yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan agar bermanfaat. Tahun 1980 level 2. Berikutnya SFAC nomor 3 dengan judul Element of Financial Statement of Business Enterprise. Isinya yaitu mengenai definisi dan karakteristik elemen laporan keuangan tahun 1980 level 2. Yang berikutnya SFAC nomor 4 dengan judul Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Dengan isinya yaitu tujuan yang akan dicapai dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba tahun 1980 level 1. Yang berikutnya SFAC nomor 5 dengan judul Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise. Isinya yaitu mengenai kriteria, pengakuan, dan atribut pengukuran elemen laporan keuangan tahun 1984 level 2. Yang terakhir yaitu SFAC nomor 6 dengan judul Elements of Financial Statement, a Replacement of Phase Concept Statement nomor 3.
Intinya yaitu mengenai mengganti SFAC nomor 3 dan berlaku bagi organisasi nirlaba tahun 1985 level 2. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Aulia Nabila, NIM 4318101 akan menyampaikan materi selanjutnya. Level 1 tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 1, yaitu pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Lalu, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Kemudian, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performan keuangan selama satu periode. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pengembaliannya, transaksi modal, dividen dan ekuitas lainnya, dan faktor yang mempengaruhi solvens dan likuiditas perusahaan. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen mempertanggungjawabkan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang terakhir, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Level 2. Karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Terdapat 3 karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu karakteristik kualitatif dari informasi. Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2, karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan, serta persyaratan pengungkapan. Kegunaan bagi pengambilan keputusan dari 2 yang terpenting, lalu sekunder dan yang lainnya, relevansi dan reliability berkaitan dengan timeliness, predictive value, dan feedback value. Comparability dan konsistensi yang merupakan kualitas sekunder. Cost benefit dan materiality merupakan kriteria untuk mengakui informasi akuntansi. Yang kedua yaitu elemen laporan keuangan dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 3, terdiri dari aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. Terdapat 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang. Pertama, cost historis, yaitu jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap digunakan. Kedua, cost pergantian terkini, yaitu jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis atau sama diperoleh pada saat sekarang. Ketiga, nilai pasar terkini, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal. Keempat, nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung atau biaya produksi dan penjualan. Kelima, nilai sekarang aliran kas mendatang, yaitu nilai sekarang aliran kas mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang. Level 3. Pengakuan dan pengukuran.
Tingkat ketiga kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi-asumsi dasar atau postulat. Asumsi-asumsi menyediakan satu landasan bagi profesi akuntansi. Jadi, asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntan agar akuntansi dapat dipraktikkan. Ada 4 asumsi dalam asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi, yaitu akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemilik, kreditor, karyawan, dan lainnya. Yang kedua, kesinambungan. Sebagian besar metode akuntansi didasarkan pada asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Yang ketiga, monetary unit atau unit moneter atau mata uang. Akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu objek atau aktivitas perusahaan dan menganggap nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu. Yang keempat, the accounting period. Periode akuntansi dibutuhkan investor untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gina Melia Salsabila, NIM 4318129 sebagai pemateri 3. Yang selanjutnya ada accounting principle. Dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Lalu the historical cost principle atau harga pertukaran. Ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan harga pertukaran adalah kas yang dibayarkan, aktiva lain yang diserahkan, saham yang dikeluarkan, jasa yang dikerjakan, atau hutang yang ditanggung sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. The revenue principle atau prinsip pendapatan. Pengakuan pendapatan berkaitan dengan penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi hasil usaha atau posisi keuangan perusahaan. Dua kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan adalah pendapatan telah terbentuk dan terrealisasi atau segera terrealisasi. Atas dasar kriteria tersebut, pendapatan dapat diakui pada saat berikut ini. Yang pertama adalah selama proses produksi, yang kedua setelah proses produksi selesai, yang ketiga pada saat penjualan kas, lalu yang keempat ada pada saat diterima kas. Lalu the matching principle atau prinsip penandingan. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi, biaya atau expenses harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar penandingan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat, yang kedua alokasi sistematis dan rasional, yang ketiga pembebanan segera. Lalu the full disclosure principle. Terdapat konsensus di akuntansi bahwa pengungkapan data akuntansi yang penuh atau full, wajar atau fair, dan cukup atau adequate. Pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa laporan keuangan didesain dan dibuat untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode. Constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi diharapkan pada 2 kendali utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. 2 kendala berkaitan konservatisme. Yang pertama yaitu
cost-benefit relationship. Yang kedua, the materiality principle. Lalu, dua kendala berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama yaitu industri praktis, yang kedua the conservation principle. Lalu yang selanjutnya ada kerangka konseptual di Indonesia. Perumusan kerangka konseptual di Indonesia. Kerangka konseptual atau sama dengan standar akuntansi mulai dikenalkan sejak bulan September 1994 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI telah mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC. Konseptual tersebut menjadi dasar dalam penyusunan standar akuntansi, khususnya kerangka dan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan ini telah disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI Pusat pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI tanggal 7 September. Kemudian IAI memberikan nama kerangka konseptual Indonesia dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya pendekatan ilmiah, deskriptif dan non-operasional. Pendekatan ini dapat menimbulkan masalah karena kerangka konseptual mungkin dianggap sebagai produk akhir, sehingga waktu dan usaha yang digunakan mungkin lebih baik diarahkan pada perbaikan gap dari pengetahuan substansi akuntan. Asumsi ontologi dan epistemologi. Pendekatan ini dalam konteks ilmiah memiliki dua konsekuensi. Pertama, mengarah pada hukum atau prinsip-prinsip universal untuk menghasilkan hipotesis yang lebih khusus atau berlevel rendah. Kedua, ada hubungan yang erat antara penjelasan, prediksi, dan teknik yang digunakan. Perputaran logika atau circularity of reasoning. Apabila diperhatikan, kerangka konseptual FASB kelihatan seperti mengikuti alur ilmiah, yaitu menghasilkan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi dari suatu teori yang digeneralisasikan. Disiplin yang tidak ilmiah. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan, sedang teori akuntansi positif masih dalam tahap embrio dan belum dapat dikategorikan sebagai suatu yang ilmiah atau scientific. Nilai profesional, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Perbedaan antara teori dan kebijakan merupakan hal penting karena isu kebijakan dapat dipecahkan dengan alat politik. Nilai profesional dan perlindungan diri atau self-preservation. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan diri sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan atau altruism. Sekian hasil pemaparan diskusi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.